Baik dulur El Victor, kali ini saya Ishak bersama Mas Elmi Hansori telah hadir di Fajar Syiar Bengkel Hati bersama Dr. Kiai Haji Ilhamullah Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan Badri MAG. Ya, beliau adalah salah satu staf dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan juga di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau juga merupakan seorang ulama karismatik, ketua MUI wilayah Surabaya dan juga merupakan direktur Dasa Al Jihad Surabaya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan diparingi sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Elmi, Mas Ishak, kami bersama keluarga besar Al Jihad dan keluarga besar MUI, IPHI semuanya diparingi sehat. Alhamdulillah, wasyukurillah. Semoga dulur-dulur El Victor dimanapun berada juga semuanya diparingi sehat. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengaji Pak Elmi, saya sampaikan di bulan Ramadan ini Padat acaranya. bagi Bapak Ibu yang mau daftar jasa, bagi Bapak Ibu yang ingin daftar jasa, dapat payung ya, berapapun donasinya ya, atau bagi yang meningkatkan donasi ya, mau 50.000, 70.000, ini yang mau daftar, daftarnya di HP saya 081 33 123 6767 ya, dengan WA, nama, alamat ya, nama, alamat, nomor HP, jumlah donasi. Mangke setiap akhir bulan ada Mas Santri yang ngambil gitu. Masya Allah. Langsung dijemput ya. Nggih, ada payung, nanti juga ada majalah, informasi-informasi dari Al Jihad itu. Dapat payung. Nggih. Khusus bulan ini atau gimana? Ya, selama bulan Ramadan ini berapapun jumlah donasinya ya, yang daftar baru ya. Misalnya aku melok 20.000 ya, tetap kita dikasih payung ya, 1 bulan 20.000 atau 30.000 nggak apa-apa. Yang penting adalah istiqomah. 50.000 istiqomah. Ada banyak yang meningkatkan asalnya 50. Pak Yai, saya sekarang 1 bulan 100.000 rutin ya. Ini sangat bermanfaat untuk berlangsungnya adik-adik yatim ya di Pondok Al Jihad Surabaya, baik yatim yang ada di Surabaya, di Caruban, di Ngawi dan di Pacet. Ada beberapa yatim yang kita asuh, dan adik yatim itu modelnya tidak di rumahnya masing-masing, tapi di pondok ya. Diasramakan, karena banyak yang ngopeni yatim tapi di rumahnya masing-masing ya. Kalau di Al Jihad itu anak yatim betul-betul diopeni di pesantren gitu, diasramakan gitu. Disekolahkan, disangoni. Nggih, sekolahkan, sangoni, baju, tas semuanya, antar jemput gitu. Antar jemput. Ya. Antar jemput juga. Nggih, sampai SMA. Sampai SMA ya? Iya, sampai SMA. Tapi syaratnya yatim. Yatim atau piatu atau yatim piatu. Monggo Bapak Ibu yang putranya yatim atau piatu atau yang pokoknya yang ada salah satu yang wafat itu bisa diserahkan kepada Al Jihad, nanti kita openi. Di situ juga diajak ngaji. Nggih, ngaji ya pasti, sholat jamaah, zikir, sekolah diantar jemput ya. Masak disiapkan 1 hari 3 kali. Seperti mondok. Ya. Ini Ya memang di pondok itu. Ini dana dari ibu lewat dasa. Iya, ya, betul. Dari dasa. Ya. Ya. Masya Allah. Anda bisa memanfaatkan momen ini dulu. Silakan bisa mengikuti program dasa berapapun. Ya. Berapapun donasinya, mau 50, mau 100, mau 25 silakan. Untuk pendaftaran di bulan Ramadan langsung mendapat payung.
biasa. Ada kenang-kenangannya. Nggih. Kali istiqomah. Alhamdulillah. Ya. Pun, Yai sakniki ngaosin apa iki judulnya? Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu begitu mesra melihat, memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi kita ini disayang oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Begitu mesranya Allah memanggil kita, dan kita ini sudah dianggap orang-orang yang beriman. Kadang masih malu tuh. Gusti Allah itu sampai ngelem-ngelem kita ini sudah diakui kita menjadi orang yang beriman. Itu enggak sembarangan itu bentuk panggilan Allah kepada hambanya. Tidak semua perintah Allah itu dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini bukan sekedar mesra tapi ada pengakuan. Ada pengakuan dari Allah. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa terhadap orang-orang yang berpuasa ini Allah itu memanggilnya manja. Masya Allah. Memanggilnya kepada kita ini penuh dengan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya bayangkan. Kita itu Gusti Allah pun ngakoni nek kula jenengan iki dadi wong iman itu. Coba. Nah, tapi kita ini belum diakui menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Iya Masih ada toh. tapinya. Iya toh. Sudah. Imannya sudah. Takwanya Belum, belakangan belum. Nah, tapi kan wis lumayan luar biasa. Allah sudah mengakui, memanggil kita dengan mesra, dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini enggak sembarangan. Tapi syaratnya ya poso. Jadi orang yang puasa itu yang amanu gitu. Kalau enggak poso ya dereng dipanggil Allah amanu gitu. Makanya subhanallah ini luar biasa amanu. Nah, tapi Allah belum mengakui kalau kita ini menjadi muttaqin. Makanya muttaqin itu kan tingkatan yang paling tinggi. Ya. Ya. Ada mukminun, kita ini sudah mukminun ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, prosesnya menjadi muttaqin itu adalah dengan puasa. Makanya wong poso niku mesti oleh derajat. Nggih. Wong poso niku mesti oleh derajat. Derajatnya gede. Derajat di sisi Allah maupun derajat di sisi manusia. Pernah saya gambarkan, orang poso itu kan seperti ular itu. Seperti ular. Ular itu makhluk yang dilihat itu elek. Iya. Wong lanang, wong wedok ndelok ular iku gila. Jijik. Ya kan? Ular itu. Jadi binatang yang jelek. Terus pekerjaannya elek pisan. Merusak. Coba. Sampai ono daun-daun kok dienceloki ular itu lama-lama bolong. Bolong kabeh. Moro-moro yo entek, engko nek wis godhonge bolong nanti lama-lama pohonnya mati. Mergo ono apa? Ono ular merusak tatanan. Jadi fisiknya wis enggak apik, pekerjaannya juga enggak apik. Ular niku. Coba. Sama delok wit-witan akeh ulere mesti bolong kabeh kodho. Nggih. Layu semua. Layu nanti. Kembang niku nek ana ulere, apa terus pok ya ono aduh pun. Rambut kaya apa nggih. Habis. Blimbing nggih poso. Nggih. Mangga nggih poso. Poso. Apel nggih. Kena ular. Nggih. Walaupun apulkat ya. Apuk. Ya nek ular ya rusak. Nah, tapi ular yang fisiknya tidak baik, pekerjaannya tidak baik, itu ternyata juga bisa menjadi mulia kalau dia bisa menahan.
menahan makan, menahan pekerjaan-pekerjaan yang jelek, gitu kan? Nggak makan, nggak merusak, menahan. Maka puasa ini tujuannya ada as-saum, itu adalah menahan. Nah, ular niku sok menahan akhirnya dadi entung. Pompong. Kepompong. Ya. Nah, ini kita ini sekarang ini menahan. Lagi dadi entung kita ini. Duwe bojo yo koyok gak duwe bojo. Nek awan. Punya makanan banyak, tapi yang nggak bisa makan karena kita puasa. Gitu. Ada jajan-jajan banyak ini, tapi yang nggak makan. Warung buka. Kalau kita punya iman, nahan. Ya kok sore lah, gitu kan, menahan gitu. Kalau sudah menahan, maka akan jadi kepompong tadi, lama-lama menjadi kupu. Prosesnya. Kupu itu indah, bagus. Ya, siapa orang yang nggak seneng sama kupu? Dikoleksi nggih. Dikoleksi malah. Wah, sinten sing mboten seneng kali kupu? Warnanya bagus, ya. Gerakannya bagus. Masya Allah. Coba Pak kupu, angger wong seneng. Padahal niku asale lho saka ular. Hanya bisa menahan itu. Jadi ini sebenarnya sebuah ibrah, ya. Sebuah satu fakta kecenderungan kita ini kalau mau meniru itu, Masya Allah, nahan. Pasti akan jadi mulia itu. Nah, jadi kupu niku Masya Allah, gak wong lanang, gak wong wedok, gak enom, gak tuwa niku seneng. Semuanya seneng. Karena saya guyoni ibu-ibu iku nek anake wedok wis gedhe, iku terus omahe dileboni kupu, niku seneng. Walah nduk awakmu wis jodhone cedhak. Jodohmu cedhak nduk. Niku mau ana kupu mlebu mrene gitu. Ngoten. Nggih, terus ibuke ngomong, tapi sing mlebu kok kupune ireng ya nduk. Terus napa Bu kok ireng niku? Nggih, ya engko jodohmu ireng tapi bapakmu ki ireng ya apik kok nak. Ketak man. Jadi ternyata bapak iya ireng. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, muttaqun juga begitu. Orang yang mulia itu adalah muttaqun. Okay? Makanya Allah Subhanahu wa taala dawuh inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan orang yang pangkatnya, bukan hartanya, bukan fasihnya, bukan viralnya, ya. Tapi indallahi atqakum, tapi orang-orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing paling mulya wonten ngersane Gusti Allah menika tiyang ingkang takwa. Salah satu caranya untuk menjadi muttaqin, untuk menjadi orang yang takwa itu dengan cara puasa. Seperti yang kita laksanakan hari ini. Memang mboten gampang Mas Ishak poso. Wong niki ibadah yang sifatnya sirri. Mboten enten sing weruh. Benten kali salat ada gerakannya. Nyoto. Wong weruh. Oh iki sembahyang, iki enggak sembahyang. Zakat masih weruh, bisa disyuting, bisa dilebokne wartawan bareng. Ya, di media itu bisa. Apalagi kalau ibadah yang namanya haji. Oh, sing ngeterne sak kampung. Tamune ya akeh. Ibadah yang bisa dilihat oleh mata ya. Fotone kathah ya. Nggih, fotone kathah. Iki pas nang Multazam, iki pas depan Ka'bah itu pasti. Tapi kalau puasa ini piye nek moto? Nggih.
Mboten saged. Puasa ini siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Benar. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tidak ada yang tahu. Maka di situ orang-orang yang berpuasa itu dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Sangat mesra, sangat mengakui kalau wong poso niku kalau tidak didasari iman, tidak mungkin. Engkau ono wong roh. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu kalau kita puasa atau tidak puasa? Saling ngeten iki jenengan mari siaran terus nangguri mangan berkat. Roh apa ndak? Mboten roh. Pak Sukron yo karo, Pak Helmi yo karo, Mbak sing Joko iki yo karo, tamu yo. Ini audien, ini ndak ada yang tahu. Dan di muri mari entek berkat sak takir. Enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Maka jangan heran kalau banyak warung-warung itu tutup, tapi setelah dilihat sikile jejer. Jadi wajahe gak ono sing ono sikile tok. Niku pripun coba. Ini fakta. Ya, maka berat, puasa itu berat. Enggak gampang, enggak mudah. Kalau tidak didasari amanu yang kuat, iman kepada Allah yang kuat, itu berat puasa ini. Makanya kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senajan ka ono uwong, senajan ka ono sing ngerti, tapi kita tetap puasa, tetap kita sampai maghrib kita baru makan dan minum. Dan ini yang mengapresiasi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun. Wong sing iso ngempet niku. Nah, apa yang diempet itu sebenarnya ya nafsu. Tiyang niku nek wis kena nafsu, orang itu kalau sudah dikuasai nafsu, Masya Allah, wis gak wujud kita wongi. Ngoten Mas Ilmi, Mas Isa. Wong niku nek pun dikuasai nafsu, ya. Sakmono kekuatane nafsu niku. Nafsu niku mboten kok berupa yang jahat-jahat itu. Tapi nafsu kadang-kadang ngapunten setan tapi bergaya malaikat. Masya Allah. Iya, setan tapi bergaya malaikat. Penampilan malaikat tapi hatinya itu hati setan. Nah, ya macam-macam. Yo dalil barang. Pakaian rohani, kelihatan roh halus ya. Nah, ini kan ini kenapa kok bisa begitu? Itu karena nafsu. Nafsu. Kadang wong gak dihormati didik nesu. Kalah saingan didik muring-muring. Ini kan ada pada manusia semua. Nafsu, ya. Masya Allah. Itu tadi pakaiannya rohani, tapi jiwa-jiwanya roh halus itu. Ini hati-hati. Jadi jangan tergiur dengan kostum, ya. Tapi juga lesan itu ya. Lesan itu yo Masya Allah. Lesan iki yo ono sing apik, yo ono sing lesan elek. Lesan iki yo iso kadang-kadang Masya Allah. Makanya ojo lali selalu kita ingin menjadi orang yang baik. Okay. Lesan itu ya ketoke padha, tapi kadang jak ngaji ku ya wangen. Jak ngrasani akase Masya Allah. Meripat iku ya ngono, dijak maca Quran iku mblereng. Dijak ndelok wong adus lho padang. Kan kathah ngoten niku. Sampai dengkul niku ngoten. Kadang jak pengajian niku wis gringgi. Olah malah pijet-pijetan. Tapi nek enten 17 Agustusan joget iso mentul-mentul. Iso fasih ngoten. Lha nek pas wayahe joget niku kok gak gringgingen.
Allahumma sholli ala Muhammad ya. Makanya kembali kepada tadi bahwa amanu melahirkan diperintahkan untuk puasa. Puasa tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Dan kalau puasa dijalani dengan iman, dijalani ikhtisaban, itu mesti akan melahirkan muttaqun. Jadi takwa ini adalah tingkatan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan jabatannya, bukan pangkatnya, bukan viralnya, bukan fasihnya, tapi muttaqun. Ini betul-betul idam-idaman atau hal-hal yang diidam-idamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diproses melalui puasa Ramadan. Nah kan muga-muga nggih sing ikhlas niki poso niki mboten enteng poso niki pekerjaan sing paling berat niki. Berat niki. Wong nembe poso oleh 2 dina lho wis omongane ngene. Alhamdulillah riyayane kurang 17 ngono niku. Kan iki kan 29 gitu ya. Jadi riyayane kurang 17 dina iku wis diitung. Malah kalau tinggalin jenengan lagi sedina wis kuru gitu. Le Mas Hilmi langsung kuru. Serius ya, sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Itu satu ya. Tadi puasa itu adalah menahan. Yang ditahan apanya? Nafsunya. Jangan sampai kita di dalam hidup ini terus dikuasai oleh nafsu. Karena nafsu itu innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu pasti akan mengajak kepada yang jelek ya. Jelek itu bukan berarti terus mau nyolong, terus minum minuman keras. Itu kan jelek yang kasar. Tapi ada yang jelek tapi yang ya ndak perilaku yang terpuji gitu. Enggak perilaku yang terpuji. Enggak dihormati muring-muring, enggak didadekne pengurus muring-muring. Kenapa kok sampai orang itu marah? Karena nafsu. Karena nafsunya. Makanya kenapa wong niku nafsune menguasai nafsunya atau manusia itu dikuasai nafsunya. Ngapunten, wis gak iso dikalahne. Artinya apa? Artinya wong iki gak iso gelem ngalah niku gak gelem. Mboten gelem ngalah, apa maneh ngendek ngalah. Wis mboten iso. Mereka sudah dikuasai oleh nafsunya. Itu. Karena nafsu itu pastilah amaratum bisu, mengajak kepada kecuali yang dirahmati Allah. Ya, ada nafsu-nafsu yang mutmainnah ya, yang dimaksud nafsu-nafsu yang tidak baik itu selalu mengarah ya kepada yang jahat ya, mengarah kepada hal-hal yang negatif ya. Ya karena Masya Allah namanya kadang-kadang ya itu tadi labelnya itu agama, labelnya itu kalau nggak hati-hati niku kadang napa nggih niku terus muring-muring ngati gelo macam-macam. Kalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kadang-kadang tidak dihargai kata sudah marah. Kalau daunnya ulama sepuh itu dalam hidup ini jangan takut tidak dihargai orang. Saya ulang ya. Jadi orang hidup ini jangan takut tidak dihargai orang. Tapi takutlah kalau orang itu tidak punya harga diri. Tepuk tangan. Lah kalau manusia tidak mau melaksanakan sifat-sifat manusianya, ya pasti tidak akan punya harga diri. Yaitu sifat-sifat kehayawanian, sifat-sifat kerakusan. Kenapa tidak ada harga diri? Karena dikuasai oleh nafsu. Kalau kula jenengan urip niki tidak dihargai orang, ndak apa-apa. Urip gak diregani wong, ya wis sing ngregani Gusti Allah. Dan jangan takut kita.
kepada manusia, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak diregani wong ya gak apa-apa, gak dilem wong ya wis. Jangan takut tidak dihargai orang, tapi takutlah kalau kita tidak punya harga diri. Dulu banyak orang itu membanggakan harga dirinya itu ya gitu. Jabatannya. Saya ini punya harga diri. Ya harga diri manusia itu siapa? Sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, yang mestinya manusia yang benar-benar menjadi manusia. Tapi kalau manusia jiwanya syaitonia, jiwanya hayawania, ya akhirnya dia tidak punya harga diri gitu. Ya manusia yang benar-benar menjadi ahsani takwim, manusia yang benar-benar menjadi manusia yang rukun bersama, punya jiwa fitrah, punya jiwa sosial gitu. Kalau mestinya punya jiwa sosial tapi kok pelit, akhirnya punya harga diri. Deloken kaji melarat, nanti kaji medit, misalnya gitu ya. Deloken niku medit pitung turun. Akhirnya tidak dihormati orang, karena artinya tidak punya harga diri. Kenapa? Ya diolah oleh dirinya sendiri karena pelit itu tadi. Tidak mau bersosial, tidak mau yang baik. Apalagi kalau sudah melakukan hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang merusak, itu tambah tidak ada harga diri. Ya, baik, dulur El Victor yang saya hormati, jadi saum ini, menahan ini akan melahirkan apa? Melahirkan kemuliaan. Maka sabarlah di dalam puasa ini. Ikhlaslah di dalam puasa ini, kita ikuti dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman wahtisaban, ya, nanti semata-mata karena mengharap ridho Allah. Puasa ini nanti akan ada kemuliaan, bisa berupa ampunan, bisa derajat, dan Masya Allah, ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan mengeluh, ya, yang puasa jalani. Jangan sambat, ya, ini perintah Allah, ini ibadah yang datang dari langit, perintah Allah kepada hambanya, yaitu amanu, terus kutiba alaikumus syiyam. Jadi tidak ada hanya orang iman sekarang, tapi makhluk-makhluk dulu itu juga diperintahkan untuk puasa. Maka dijalani mawon lah, sing sakniki dereng oleh hidayah, sik dereng poso, muga-muga ndang diparing hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Materi sampun? Sampun. Lanjutkan nanti di sesi kedua. Nggih. Memberi kesempatan bagi Anda dulur yang ingin bertanya. Masalah puasa ini dibahas. Iya. Boleh. Masalah Masalah puasa, ya kan, yang berhubungan dengan Ramadan. Ya. Oke. Jangan kemana-mana dulur, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, dan grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, dengar di radio ada soman, saya coba beli. 1 bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Dokter bilang Anda bolehlah main bulu tangkis. Hindari segala resiko gangguan kesehatan. Minum herbal tetes soman 10 tetes 2-3 kali sehari. Herbal Tetes Soman telah meraih penghargaan Excellent Brand Award Event tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori jamu herbal tetes. Dapatkan di apotek dan toko obat terdekat. Ada yang masuk ya? Herbal tetes soman banyak menolong, tidak bohong. Mas Kak Prosoyo, Ibu Iki almarhumah wis 100 dinone. Iya deh, terus ngomong. Nanti Ibu wis gak iso nambah pahala kesucian Yo, ngatur deh, saliannya di mana awak? Ibu bisa oleh ganjaran terus. Paling awak ini sudah
Dulur PTSB pendalaman terapi sholat bahagia, momen istimewa dilaksanakan nanti tepat di pertengahan bulan Ramadan, ya menjelang malam likuran. Jadi untuk sanggup Anda memperbaiki bagaimana sholatnya, memantapkan sholatnya untuk memasuki malam likuran itu di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Kesempatan bagi Anda untuk mengikuti ini, dan segera daftar karena kuotanya sangat terbatas. Kuotanya sangat terbatas. Daftarnya bisa menghubungi studio atau datang ke studio atau bisa ke 081 232 980 524 atau bisa langsung ke komputer atau bisa ke nomor-nomor yang lain yang disebutkan tadi ya. Nah itu dia pendaftaran sampai waktu tidak tertentu. Kalau sudah full kita kuota. Baik, kita lanjutkan. Mas Helmi, sudah ada yang masuk ya? Oh, ada yang masuk. Oke, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum. Pak Arifin. Monggo. Nggih, Bapak. Nggih. Laras. Monggo. Yang kedua, kalau sering ketemu malaikat, kalau ngamalakan Bismillahirrahmanirrahim, wa billahi wa bisamawati wal ardi wa ilaihi yurja'un. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tawakkal qadama fi asma'ul malaikat Jibril Israfil ya alfi la haula wala quwwata illa billah. Saya sering ketemu. Saya berikan kepada anak saya coba langsung malah masuk ke kamarnya, ucapkan assalamualaikum dan diajak jabat tangan. Karena saya belum pernah diucapkan assalamualaikum dan jabat tangan. Nah, ini malam-malam ini Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Jadi begini, semua yang kami sampaikan di hari Senin kemarin itu berdasarkan hadis, berdasarkan kitab suci, bahwa bagaimana alam ruh itu di hadi Fatihah gitu ya. Makanya selalu menggunakan fi'il mudhari ya. Kemudian yang kedua, yang namanya waladun, anak itu tidak harus anak biologis gitu. Tidak harus anak kandung, itu yang saya sampaikan. Jadi bisa anak spiritual, bisa anak intelektual, bisa saudara-saudara kita. Makanya bahasanya bukan ibnun, bukan ibnatun, tapi waladun. Nah, ini yang saya sampaikan adalah berdasarkan teks-teks dan tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau kemudian bertemu malaikat gitu ya, itu saya masih belum meyakini kalau itu malaikat benar, apa malaikat yang khawatir itu nanti godaan gitu ya. Misalnya saya ketemu ada beluk putih itu malaikat gitu. Ini harus super hati-hati. Iya, harus hati-hati. Karena itu belum tentu itu malaikat, dan itu bisa juga membo malaikat. Nah, ini hati-hati. Kita juga nggak tahu Pak Arifin itu taunya malaikat dari mana, penyebut namanya malaikat. Nah makanya itu hati-hati. Namanya membo. Maka disinilah pinternya setan, pinternya iblis menggoda manusia itu. Maka hati-hati. Bahasanya saya tidak menyalahkan siapapun, tapi kita harus hati-hati. Tanyakan kepada orang yang ahli, tanyakan kepada orang-orang yang alim, tanyakan kepada ulama, apa benar seperti ini malaikat.
Makanya itulah pentingnya mursyid itu. Ya. Orang itu kalau tidak punya mursyid, isok kejelungup-jelungup, Pak. Ya, pentingnya guru niku yang membimbing, mengarahkan kepada sesuatu yang benar. Kalau orang itu tidak punya guru, ya, makanya di dalam hadis itu kan diterangkan, walikuli syai'in syaikhun fasyaikhuhu syaitan. Ya. Orang itu harus punya guru. Kalau tidak punya guru, iso diguroni setan. Jadi setannya marguru merunu dan super setan. Super sekali. Ya, maka hati-hati. Jadi tentang malaikat itu, Bapak, itu hati-hati. Apakah itu malaikat betul? Apakah itu Malaikat-malaikat atau apa membo-membo yang mengarahkan supaya orang itu meyakini atau akhirnya merasa, ya. Saya merasa orang yang bersih sudah ketemu malaikat, merasa gitu. Nah, itu juga bahaya gitu. Maka kalau di dalam ilmu-ilmu tasawuf gitu ya, kalau orang merasa bersih itu bisa namanya itu dosa putih. Ya, merasa suci, merasa sok paling hebat, merasa sok bersih. Itu bukan dosa hitam. Bisa jadi dosa putih, merasa sok tahu. Nah, itu contohnya malaikat kan juga begitu. Pernah ketika Allah mengutus manusia menjadi khalifah, kenapa kok malaikat manusia yang jadi khalifah? Bukan kami ini malaikat yang selalu memujimu, yang selalu taat kepadamu. Malaikat protes, ya? Protes kan? Kenapa kok dia? Kok menungso? Modelnya pun kok tiga amanah. Kan begitu. Yang merusak. Wa nuqaddis, berarti wa nahnu nusabbihu wa nuqaddis. Padahal kami ini nahnu nusabbihu, selalu bertasbih, wa nuqaddis, dan selalu mensucikan. Kok yang suka yang pertumpahan darah itu? Manusia. Karena malaikat ini mengaku dirinya merasa lebih baik, merasa lebih suci, itu kan? Maka akhirnya Allah itu duka kepada malaikat, tidak dijak omong-omongan 40 dino. Malaikat ya. Hati-hati. Kalau iblis itu kan sombong, pinter tapi sombong gitu. Lalu ini merasa suci, merasa bersih. Hati-hati. Maka yang enak ya biasa-biasa saja. Yang paling bagus merasa banyak dosa, itu yang paling bagus. Merasa banyak kurang, merasa banyak dosa, merasa banyak salah di hadapan Allah. Jadi bukan yang sering merasa saya pernah melihat malaikat, melihat Rasul. Dan ini benar katanya begitu. Nah, ini hati-hati, saya sampaikan hati-hati, taskehan dulu kepada para ulama, kepada yang orang alim gitu ya, mursyid, ya, supaya ada petunjuk ke jalan yang lurus. Kabupaten Pak Arif ini sering kali begitu kalau bertanya, menyampaikan pengalaman-pengalamannya spiritual. Dari pernah melihat Rasul, bertanya Rasul, kemudian pernah melihat malaikat, ya ini tadi malaikat. Ya. Bahkan kemudian melihat di kuburan itu ada tiga yang terang saja, yang lain. Ini perlu hati-hati ya? Hati-hati. Perlu ada guru, ada mursyid, ada spiritual gitu ya. Saya mimpi begini, ini bagaimana? Ini menurut panjenengan apa? Hati-hati memang, hati-hati di dalam hidup ini, hati-hati. Maka orang menuju ke jalan Allah itu kan ada jalan raya, ada jalan tikus, ada jalan setapak, gitu. Ada jalan yang tol. Ya. Tapi kalau sudah jalan setapak itu privasi, itu kalau nggak hati-hati, nggak ada pembimbingnya, bisa nyemplung jurang. Setapak. Kalau itu kemudian ditafsiri sendiri. Nah, makanya itu pentingnya mursyid, pentingnya guru, pembimbing spiritual kita ini penting di dalam kehidupan ini. Jadi gak semerta-merta untuk ditafsirkan sendiri. Iya, betul. Harus ada guru. Satu pertanyaan. Monggo, silakan. Apa namanya tertunda? Iya, apa ini? Mahfud Sidoarjo ini. Baik. Kalau pada kirim doa,
Iya. Keluarga yang sudah meninggal. Iya. Ada keluarga yang kita tidak ketahui namanya. Lalu kita menyingkatnya dengan keluarga kita. Keluarga kita semuanya. Iya. Yang sudah wafat. Itu bisa nyambung? Bisa. Malah kalau menurut guru saya itu kalau mendoakan orang tua itu tidak usah ila ruhi, cukup ila hadrati, baik yang masih hidup maupun kepada yang sudah wafat. Ila hadrati wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau pengen sak nenek moyang kita, kama rabbayana shighara. Naik terus ke atas. Iya, jadi bukan ila ruhi tapi ila hadrati. Jadi kan banyak orang yang tidak paham. Ila ruhi, ila awarahi, kemudian ila jasadi, ila hadrati. Ila hadrati yang ini semuanya ila hadrati, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ila hadrati, bukan ila jasadi, bukan ila awahi, ila hadrati, semuanya. Ngeten iki pentingnya berguru. Nggih, paham nggih. Jadi monggo, jadi kalau hadiah Fatihah ya ila hadrati semuanya ya, keluarga kita yang sudah wafat ya, dari bapak maupun ibu ya, semoga semuanya dan yang masih hidup maupun yang sudah wafat itu kena semua karena Fatihah itu. Jadi Fatihah satu bukan harus untuk satu orang, tapi Fatihah satu bisa untuk banyak orang. Itu saking gedene napa? Gedene Fatihah niku. Jadi tidak harus satu orang Fatihah satu. Ya krasa kabeh. Ya tunggale tiang-tiang biyen niku nabi bojone 1000 lha priye? Ya iso ae sing dikumpuli sitok sing krasa 1000. Krasa kabeh. Lebih canggih ya. Urusan agama, urusan spiritual ini Masya Allah. Baik dulur, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semuanya diparingi sehat, diparingi kuat, dan puasa kita bisa istiqomah sampai akhir Ramadan, dan menjadikan puasa kita ini kawah candra di muka untuk bisa menjadi orang-orang yang muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami ya Rabb. Semoga semua yang mengikuti acara sore hari ini semua kesulitannya dimudahkan Allah, semua harapan dan cita-citanya diridhoi oleh Allah. Semoga puasanya, sholatnya, zakatnya semuanya diterima oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai. Dulur El Victor, baru saja kita mirengaken pengaosan dari Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari acara pada pagi hari ini. Gus Helmi, ya. Kita harus undur pamit ya, karena waktu sudah melampaui jam 8. Saya Ishak. Saya Hilman Sari mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.